Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini jadi satu pertemuan, perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu mendapatkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Ayo, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu wa a'ni bi ra'yatikal amati man ja'alallahu laka 'alaihi wilayatan min waladin wa zawjatin wa mamlukin faqulu haula'i min ra'iyatika wal wajibu 'alaika irsyaduhum ila al-qiyam bima faradallahu 'alaihim min ta'atihi wa ma harrama 'alaihim min ma'siyatihi. Wahdhar an tusamahahum fi tarki wajibin aw irtikabi muharramin wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fi daril akhirati wa ahsin adabahum wa la tukhlisu fi qulubihim hubbud dunya wa syahawataha fatakunu bidzalika musian ilaihim. Waqad warada anna ahlal insani wa waladihi yata'allaquna bihi baina yadillahi wa yaquluna ya rabbana inna hadha lam yu'arrifna ma awjabat alaina min haqqika ma awjabta alaina min haqqika faqtasalana minhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya kita ini pemimpin. Dan setiap pemimpin itu adalah bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya. Nah, kemarin diterangkan secara khusus kita ini adalah pemimpin untuk anggota tubuh kita. Di rakyat kita ada yang namanya mata. Rakyat kita ada yang namanya telinga. Rakyat kita ada yang namanya tangan. Rakyat kita ada yang namanya kaki. Rakyat kita ada yang namanya kemaluan. Rakyat kita ada yang namanya perut. Itu semuanya adalah rakyat kita. Nah, kita semuanya yang jadi presiden daripada tadi itu perut, akal dan lain sebagainya itu gimana? Ya harus menjadi presiden yang baik. Ya presiden yang baik caranya gimana? Kamu kan dikasih nikmat, punya mata. Mata jangan dipakai buat maksiat dong. Mata dipakai untuk taat. Kamu kan dikasih nikmat, punya telinga. Telinganya jangan cuma buat dengerin lagu. Telinganya juga dibuat dengerin ayat-ayat Al-Quran. Kamu kan dikasih nikmat, kamu punya tangan. Tangannya juga dibuat yang baik. Perutnya yang masuk juga harus yang baik. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu kamu jadi pemimpin yang adil kalau begitu. Kalau kamu nggak bisa begitu, ya berarti kamu belum bisa menjadi pemimpin yang adil. Nah, itu tugas kita sebagai presiden secara khusus. Nah, tapi juga kita ini jadi pemimpin secara umum. Ya umumnya orang. Kalau ada orang cuma punya rakyat, tangan, mata,
dianggap presiden apa enggak zaman sekarang? Enggak kan? Tapi kita jadi pemimpin pasti. Setidaknya pemimpin di dalam rumah tangga kita. Nah, wa'ani biraiyatikal amah, yang dimaksud dengan rakyat secara umum, man ja'alallahu laka alaihi wilayatan, orang yang mana Allah jadikan kamu punya wilayah, punya kekuasaan, min waladin, daripada anak, wa zaujatin, istri, wa mamlukin, budak. Zaman sekarang pembantu bisa, tapi memang haknya tidak mengikat seperti haknya budak. Kemudian fakullu haula min ra'iyatik, mereka semuanya itu tuh daripada anak, misalkan daripada anak dan lain sebagainya, itu termasuk ra'iyahnya kamu, rakyatnya kamu. Wal wajib alaik, kamu yang jadi pemimpin terhadap anak kamu, istri kamu. Wajibnya apa? Irsyaduhum, kamu mengarahkan mereka ilal qiyami, untuk menegakkan bima faradallahu alaihim, dengan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka, min ta'atihi, untuk Allah, untuk ditaati. Wa ma harrama alaihim min ma'siyati, dan juga untuk meninggalkan yang Allah haramkan daripada maksiat-maksiat. Jadi kita ini kan pemimpin dalam rumah tangga intinya. Rakyat terkecil itu, negara terkecil itu, suami istri itu negara terkecil. Punya anak, negara lagi itu. Kadang-kadang punya pembantu, budak, itu termasuk tanggung jawab. Nah kalau punya anak istri gimana? Apa yang kewajibannya? Wajib arahkan anak kamu untuk taat sama Allah dan menjauhi maksiat. Wahdar, jangan sampai, hati-hati, antusamihahum, kamu mentoleransi mereka fitarki wajibin, ketika mereka meninggalkan yang wajib. Awirtika bi muharramin, atau ketika mereka mengerjakan yang haram. Wad'uhum, dan ajak mereka ila ma fihi najatuhum, kepada apa-apa yang menyebabkan mereka itu selamat, wa sa'adatuhum, mereka bahagia, fid daril akhirah, di akhirat nanti. Wa ahsin adabahum, kamu perbaiki adabnya mereka. Wa la taghris fi qulubihim hubbad dunya wa syahwatiha, jangan kamu tanamkan dalam hati mereka cinta dunia dan syahwatnya dunia. Fatakunu, maka kamu menjadi bidzalika, dengan sebab itu, musian ilaihim, kamu berbuat buruk kepada mereka. Qad warada, telah datang satu riwayat, anna ahlal insan, sesungguhnya keluarga jenis seseorang dan anak-anaknya, istrinya orang dan anak-anaknya, yata'allaquna bihi, akan gandoli nanti ketika di hadapan Allah, seraya mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna hadza, orang ini, lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqi, enggak pernah mengenalkan sama kami apa yang wajib daripada hakmu. Faktassalana minhu, maka adili orang ini ya Allah. Ila akhir maqala radhiyallahu anhu. Itu terjemahan yang dibaca tadi. Nah, mungkin bisa kita terangkan, intinya orang tua itu punya tanggung jawab. Selain tanggung jawab memberikan nafkah secara zahir ya. Jadi kalau kita punya anak, ya anak kita harus terpenuhi nafkahnya, itu tanggung jawab jelas. Maka orang tua pun juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Mendidik anak supaya anaknya itu, satu, bisa menjadi anak yang mengerjakan taat dan meninggalkan berbagai macam perbuatan maksiat. Itu kewajiban orang tua. Hati-hati, jangan sampai orang tua toleransi. Kalau anak mecahkan barang ditoleransi nggak apa-apa ya. Anak masih begini-begini toleransi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai anak
tarki wajibin, meninggalkan yang wajib, awir irtikabi muharramin, atau anak berbuat yang haram, tidak ada toleransi. Harus tegas. Sekedar anak kamu misalkan makanan jatah bapaknya dihabisin, tidak apa-apa itu. Enggak usah galak-galak kalau bab itu. Tapi punya anak perempuan, oh ternyata keluar nggak pakai jilbab, marah kamu. Marahlah kamu, sama seperti kalau seandainya tiba-tiba anak kamu tanpa sepengetahuan kamu jual rumah kamu. Marahnya kamu gimana? Lah, lebih daripada itu marahnya. Ini meninggalkan yang wajib ini. Oh, anaknya ternyata nggak sholat, marah, nggak apa-apa, boleh itu. Kalau cuma urusan dunia kurang lebih dikit lah, kurang lebih dikit. Tapi untuk urusan ini harus marah ini. Jangan sampai, ini karena apa? Jangan ada toleransi. Jangan ada toleransi. Saya itu arahkan mereka bahwasanya yang namanya kebahagiaan sa'adah itu bukan cuma dunia, ada juga kebahagiaan ada di akhirat. Arahkan mereka ke sana. Perbaiki adabnya, jangan buat mereka itu cinta sama dunia atau syahwat-syahwatnya. Maka kamu menjadi orang yang berbuat jahat kepada mereka. Jadi intinya anak sama istri ini di tangan kita. Perempuan, istri itu di tangan kita. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mau diluruskan langsung kencang, ya patah nanti. Dibiarkan bengkok, takutnya tambah lama tambah bengkok nanti. Gimana? Luruskan pelan-pelan. Luruskan pelan supaya jadi tulang rusuk yang lurus. Perempuan begitu. Perempuan itu memang nggak bisa langsung lurus, nggak. Tugasnya suami yang untuk meluruskan. Akhirnya ada salah satu sabda Nabi besar Muhammad SAW, akrimu awladakum wa hassinu adabahum aw kama qala. Akrimu awladakum, muliakanlah anak-anak kamu. Wa hassinu adabahum, dan kamu jadilah orang yang bisa memperbaiki adab-adabnya anak kamu. Itu perintah dari hadis. Tapi orang sering salah paham. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu, berarti anak harus dimuliakan. Anaknya minta HP baru, ya harus beliin HP baru kalau begitu. Oh, anaknya minta motor, ya kasih motor. Oh, anaknya mau minta motor trail buat trek-trekan, ya nggak apa-apa, kasih, kan muliakan anak itu berarti. Bukan begitu. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Maksudnya apa? Coba lihat. Mulia, kita kalau bicara mulia, jangan diartikan dengan definisi kita. Wah, mulia itu berarti anak kita harus super, mainan di rumahnya, penuh fasilitas. Bukan itu. Mulia itu apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, siapa yang paling mulia? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Lah, tugas kita pengen memuliakan anak dengan menjadikan anak itu anak yang bertakwa. Itu tugas kita. Gimana ya? Itu tadi dengan pendidikan. Ada ayat. Ini ayatnya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Baik orang-orang yang beriman, jaga. So, jaga diri kamu, dijaga. Wa ahlikum, dan jaga keluarga kamu. Dari apa? Naro, daripada neraka. Menjaga diri jelas, dan menjaga keluarga dari api neraka maksudnya gimana? Ajarkan kepada mereka, alimuhum wa adibuhum. Didik mereka, kasih ilmu, kasih adab terus. Insya Allah kita semuanya akan menjadi orang tua yang memiliki anak yang bertakwa.
Tapi kalau anak kita tidak bisa menjadi anak yang bertakwa, maka ya kita sebagai orang tuanya akan menjadi orang tua yang merugi, wal iyadu billah min dzalik. Jadi berkata Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilmu yang berhubungan penting sekali di zaman ini, yaitu tentang masalah pendidikan anak. Bahwasanya dikatakan dalam hadis akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, muliakanlah anak-anak kamu dan perbaguslah adab-adabnya. Ini juga menjadi mungkin salah satu dasar. Kita sering dapat pertanyaan akhir-akhir ini. Pertanyaannya begini. Anak itu perlu dimasukkan ke pondok pesantren enggak? Apakah anak perlu dimasukkan ke pondok pesantren? Ada pertanyaan yang nada-nadanya begitu. Tentunya kita akan jawab begini. Orang tua punya tugas. Apa tugasnya? Akrimu auladakum ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kamu dan perbaikilah adab-adabnya. Anak kita tantangannya, target pendidikan anak kita itu jadi anak yang bertakwa. Minimal dia punya bekal ngerti hak-hak Tuhannya. Ngerti haknya Rasulnya dan akan ngerti haknya orang tua dan masyarakatnya. Untuk sampai ke sana, di akhir zaman yang seperti ini, kalau memang Anda orang tua yang mampu, ya silakan, enggak usah mondok, enggak apa-apa. Anda mampu, nggak usah mondok, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda lihat, saya sibuk, istri saya juga sibuk. Sedangkan anak saya kemana-mana main bawa HP, kumpul sama temennya. Temennya tahu nggak orangnya gimana? Nggak tahu. Akhlaknya gimana? Nggak tahu. Pernah ngecek pergi sama temennya kemana? Nggak pernah juga. Ini bahaya. Untuk sampai menjadi anak yang mulia dengan takwa itu, ya langkah ini akan susah. Memang Anda nggak mampu, bilang nggak bisa ini. Ini sudah akhir zaman, ini godaannya sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan, ada salah satu pakar psikologi yang sering teriak-teriak masalah penggunaan HP ini kepada anak-anak. Di dalam HP jaringan internet itu ada program orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat untuk memasukkan setiap unsur pornografi ke HP di berbagai macam tempat. Kadang-kadang Anda buka situs cari tentang agama aja, dibuka websitenya, yang keluar ada tampilan itunya kok. Kan ini kan berarti permainan ini berarti. Kok bisa? Yang punya situs nggak mungkin begitu. Tapi ada permainan yang mengarahkan ke sana. Ada permainan game-game anak-anak kecil. Di bagian gamenya itu orang tuh nggak ngerti. Oh ini balapan, nggak apa-apa ini. Tapi ternyata di bagian balapannya itu dikit-dikit ada bagian, mohon maaf, laki-laki ciuman dengan wanita, berciuman bibir dengan perempuan. Kan kemasukan berarti. Oh, anak saya cuma nonton YouTube. Cuma YouTube-nya sudah kita amankan. Insya Allah nggak terkontaminasi macam-macam. Ternyata setelah dilihat di YouTube-nya itu ternyata di sela-sela kartun-kartun diselingi gambar-gambar yang naudzubillah min dzalik. Padahal yang namanya kondisi otak manusia itu, begitu orang itu lihat satu hal yang haram, timbul rasa penasaran untuk lihat lagi. Akhirnya ngeklik, pencet lebih jauh. Satu kali dia lakukan, nggak puas. Dilakukan 2 kali, dilakukan 3 kali, waliyadzubillah min dzalik, sampai akhirnya menjadi orang, maaf, yang kecanduan pornografi.
Satu kali orang nonton film yang model begitu, maka sel otaknya itu akan rusak. Lebih parah dibanding kerusakan orang-orang yang minum minuman keras. Kalau memang Anda siap menghadapi tantangan itu di zaman ini, silahkan, tidak usah masukkan anak ke pondok. Anda nggak siap, ya Allah takut saya. Gimana? Sudah, masukkan anak ke pondok. Repot memang. Nah, punya anak dititipkan tempatnya orang lain, kadang-kadang kalau luar kota itu ya nangis pasti. Ibunya nangis, mungkin bapaknya juga nangis. Tapi jangan lupa, ini hanya wasilah. Nangis sebentar tidak apa-apa. Tapi kalau kita meninggal dunia, senang nanti lihat anak kita. Kenapa? Oh, ternyata sudah jadi anak yang akhlaknya baik. Jadi memang mondokkan anak memang nggak wajib. Selama kita masih bisa mendidik dengan baik, silakan. Tapi kalau kita sudah khawatir, maka nggak ada jalan yang lebih baik dibanding kita menitipkan anak kita ada di pondok pesantren. Nah, menitipkan anak di pondok pesantren itu juga terus jangan terus lepas-lepas gitu aja. Untuk milih pondok pesantrennya Anda juga harus musyawarah. Anda juga harus mengikuti syariatnya, musyawarahlah Anda. Istikharah Anda. Jangan sampai masukkan anak ke pondok pesantren 3 bulan kemudian lihat di TV anaknya ditangkap Densus ternyata. Ternyata pondoknya salah. Diajarin anaknya malah yang nggak baik. Yang kurang baik, yang kurang ajarannya bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takutnya begitu. Gimana? Ya, kan zaman sudah penuh fitnah sekarang ini. Nah, ketika kita menghadapi zaman yang model-model begitu, keadaan model begitu, maka sudah saatnya kita semuanya ini harus benar-benar perhatian dengan pendidikan anak. Jadi kalau memang Anda bisa masukkan pondok pesantren, ya masukkan anak pondok pesantren. Oh, nggak bisa, nggak ini, nggak itu, ya sudah, didik sendiri anaknya. Tapi ingat, ini amanat, didik anak Anda sebaik mungkin. Jadi didik anak juga untuk mengenal urusan adab. Katakan bahwasanya nasihatnya Imam Ibn Mubarak pada anaknya, dia mengatakan apa? Ishabil fuqaha. Wahai anak-anakku, berkumpullah kamu dengan al-fuqaha, orang-orang yang ahli ilmu agama. Wa ta'allam minhum adabahum. Ambil dari mereka, belajar dari mereka bukan hanya kitabnya, tapi juga belajarlah daripada mereka adabnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena sesungguhnya itu lebih aku cintai daripada kamu banyak belajar hadis, akan tetapi adab kamu itu kurang. Kita kalau neliti sekarang, anak durhaka banyak apa enggak sekarang ini? Banyak ya? Kalau tanya, ini sumber bencana, kenapa kok banyak bencana? Apakah karena banyak pemabuknya? Loh, pemabuk banyak, tapi ada yang lebih banyak. Oh, apakah karena banyak narkobanya? Oh, narkoba darurat sekarang, tapi ada yang lebih darurat. Apakah karena banyak pornografinya? Oh, pornografi banyak, tapi ada yang lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Anak durhaka. Satu kampung itu yang jadi pemabuk berapa orang? Tapi hampir di setiap rumahnya kaum muslimin, di situ ada anak yang berani membantah orang tuanya. Hampir di setiap rumahnya kaum muslimin ada anak yang berani membantah orang tuanya. Nah, itu tentunya jangan dianggap itu satu hal yang remeh. Ketika bantah banget cuma bantah kok. Akhirnya ada kebiasaan. Ini bukan hal yang remeh. Ini sudah ada bibit-bibit uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang salah enggak mesti anak, orang tua pun juga harus introspeksi. Kenapa? Ketika orang tua enggak mengenalkan haknya Allah kepada anak, maka anak itu loh bakti sama Allah aja enggak, apalagi sama orang tuanya. Jadi kalau anak kita itu jadi anak yang taat, rajin ibadah, pasti dia juga akan bakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena itu jadi satu rangkaian.
Anak itu nggak pernah ibadah, sama Allah durhaka. Orang tuanya beri durhaka yang sama Tuhannya aja dia berani, apalagi sama orang tua. Kita didik anak kita takut sama Allah, otomatis pasti akan takut untuk durhaka sama orang tuanya. Didik anak kita untuk takut sama Allah. Tuhannya itu Allah. Yang memberikan dia segalanya itu Allah. Didik anak kita begitu. Kenalkan dengan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis pasti anak kita akan menjadi anak yang berbakti. Tapi kalau kita cuma ngarep juga apa-apa, yang penting anak saya harus berbakti kepada saya. Berbakti sama Allah enggak? Enggak usah, enggak apa-apa. Ya, enggak bisa kalau begitu. Itu jadi satu rangkaian. Anak kita semakin dia mengabdi kepada Allah, maka semakin nampaklah bahwasanya anak kita adalah anak yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Adab ini sekarang sudah hilang, semakin hilang adab. Adab sama Allah hilang, adab sama Rasulullah hilang, adab sama orang tua hilang, adab di masyarakat hilang semuanya sudah. Orang kadang-kadang menghormati orang lain cuma satu, kenapa? Karena dia butuh. Ini orang baik butuh duitnya, hormat. Tapi kalau sama orang yang dianggap miskin nggak menghormat ya. Ini keadaan yang terjadi begitu. Nah makanya kita semuanya sekarang yang punya PR, punya tugas kita ini. Gimana caranya supaya anak kita, ini nasihat kalau memang arahannya untuk anak juga pada untuk diri kita juga. Karena anak yang soleh itu ya bibit unggul itu kalau produksinya unggul juga. Nah kalau pengen anak kita jadi anak yang soleh, kita ini sekarang juga harus jadi orang yang soleh. Wajib bagi kita untuk menjalankan nasihat-nasihat tadi itu. Kita harus memuliakan diri kita dengan cara apa? Tinggalkan segala macam maksiat untuk memuliakan diri kita. Kita harus menyayangi diri kita. Gimana? Tinggalkan semua hal yang haram. Sayangi diri kita berarti. Kita nggak boleh menanamkan kepada anak tadi disebut kenapa? Cinta dunia. Jangan didik anak kita itu jadi materialis. Jangan didik anak kita itu mengukur segala sesuatu itu karena dunia. Orang tuanya cuma rajin ngomong, itu loh Bapak Fulan, itu dulu sekolahnya bener, sekarang jadi orang kaya. Itu yang di sana tuh, karena sekolahnya pinter, jadi orang kaya, kerja di sini, gajinya sekian. Yang diurus cuma kaya, gaji. Akhirnya anak itu nganggap, hidup itu yang penting kaya gaji. Allah nggak penting, Rasul nggak penting, orang tua nggak penting. Yang penting kaya gaji, orang tuanya ngajarin begitu. Gak pernah ngasih contoh. Nih coba lihat. Orang tua ngasih contoh model begitu sering apa enggak? Sering kita lihat. Itu dia diterima kerja di Jakarta, gajinya sekian, ini gajinya gaji terus pokoknya. Tapi coba orang tua ngandeng anaknya, lihat coba. Itu loh, itu seumuran kamu loh. Masih muda, Masya Allah, sholat subuhnya di masjid. Itu loh, ya Allah, anak itu sudah bisa khatam Al-Quran. Itu loh anak itu rajinnya ke masjid. Itu loh anak itu rajinnya ke majelis taklim. Itu loh sayangnya sama orang tuanya. Ya jadinya anak baik. Jadi yang membentuk mindset pola pikir anak kita itu kita sendiri. Anak itu tumbuh dewasa dipengaruhi sama 3 hal. Yang pertama lingkungan. Lingkungan ini ya orang tuanya, gurunya. Yang ada di sekitarnya ini lingkungan namanya. Tetangga-tangganya itu lingkungan. Yang kedua temannya. Dengan siapa? Dia berteman dan bertukar pikiran, ngobrol itu dengan siapa? Yang ketiga nilai keyakinan yang masuk. Nilai keyakinan masuk itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi karena masukan dari orang tua. Orang tua memang mengenalkan anaknya sama misalkan apa? Orang tua nanamkan keyakinan sama anaknya kayak tadi itu. Yang ceritakan cuma ini fulan kaya gaji, ini fulan kaya gaji. Itu nanti nilai keyakinan. Orang tua nggak ngomong, ini masuk ke dalam otak kamu enggak. Tapi langsung masuk dalam otak anak. Berarti anak nganggap yang hidupnya beruntung adalah orang yang bisa punya kekayaan yang banyak, gajinya gede. Itu namanya nilai keyakinan yang masuk. Jadi kita ini pada hakikatnya setiap kita berinteraksi sama anak atau setiap guru berinteraksi dengan murid,
maka guru itu memasukkan nilai keyakinan kepada murid-muridnya dan orang tua masuk nilai keyakinan kepada anak-anaknya. Nilai keyakinan itu jadi dengan apa yang ditonton atau apa yang didengar. Dua hal ini pintu masuknya. Anak kita nih, umpama nonton, anak kita yang masih SMP nonton acara film. Di film itu diceritakan bahwasanya ada yang pacaran. Padahal masih kecil pacaran, orang tuanya nentang. Kok boleh pacaran itu? Di film itu dikisahkan seakan-akan orang tuanya itu posisi orang yang zalim. Anaknya posisi anak yang terzalimi. Itu nilai keyakinan masuk ke anak. Tanpa ngomong ya, tanpa acara TV itu ngomong, masuk ke ini enggak. Masuk ke dalam pikiran anak, langsung anak bisa nilai begini. Muncul keyakinannya, hidup yang enak itu hidup yang pacaran. Hidup yang enak itu hidup yang pacaran. Dan kalau sampai orang tua kamu melarang kamu pacaran, ini berarti orang tua kamu sudah menjadi orang tua yang zalim. Itu nilai keyakinan yang masuk begitu. Nilai keyakinan yang masuk jadinya begitu. Nilai keyakinan tanpa ngomong langsung masuk dengan sendirinya. Kita duduk sama anak kita. Mungkin kita menceritakan, jangan duduk sama anak itu ceritanya kisah kancil nyolong timun, jangan. Akhirnya nyolongan anaknya, kenapa? Ceritanya kancil nyolong timun sampai berapa versi itu nggak tahu. Sampai bukan cuma timun, duit dicolong sama kancilnya sudah. Kita duduk sama anak kita misalkan cerita tentang surat Al-Baqarah. Gak usah ngomong, dengar kena, itu karena, gak usah ngomong gitu. Cerita aja. Tanpa ada usaha untuk ini memasukkan, nah cerita aja. Nah, surat yang kedua namanya apa? Surat Al-Baqarah. Kenapa kok dinamakan? Kok masuk ada surat kok Al-Baqarah itu sapi betina? Mosok sapi betina jadikan nama surat. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu Pak, enggak tahu Bu. Gini loh. Itu asalnya ada anak muda. Anak itu terkenal anak soleh. Tiap hari cari kayu bakar. Uangnya dibagi sepertiga untuk ibunya. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk dirinya. Anak itu anak soleh. Baktinya sama orang tua itu luar biasa. Datar gitu aja, nggak usah mau. Tuh karena berbakti, jangan emosi, nggak masuk nanti. Tahu anaknya, oh ini maksudnya tujuannya ini. Nyantai aja. Itu anak bakti sama orang tuanya, anak. Kemudian singkat cerita di Bani Israil ada pembunuhan, anak itu punya sapi. Sapinya sapi warna kuning keemasan. Akhirnya sapinya itu nggak boleh sama malaikat dijual kecuali dengan emas seberat isi sapi itu. Yang bisa dicakup sama kulitnya itu baru boleh dijual itu sapi. Akhirnya anak itu jadi anak yang beruntung hidupnya. Kenapa? Karena dia soleh, rajin sodako dan bagi sama orang tua. Kita ngomong gitu aja. Gak usah pakai, makanya kamu gitu, saya pakai begitu. Itu malah gak produktif nanti. Ngomong gitu aja selesai. Anak kita langsung masuk dalam nilai keyakinannya. Gak langsung ketika dengarkan itu masuk. Karena ini bukan komputer ya. Ini bukan HP. Buka Play Store langsung download jadi enggak. Ini otak manusia. Play Store dihapus sebentar bisa. Ini otak manusia. Begitu memang masuknya pelan-pelan. Dan begitu masuk, insya Allah bisa akan keluar lagi dari pikiran anak kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, nilai keyakinan yang masuk kepada anak kita itu dari sisi yang mana aja? Sisi yang mengarahkan dia jadi anak yang semakin berbakti. Sisi yang mengarahkan dia jadi anak yang semakin bertakwa. Sisi yang masuk mengarahkan dia jadi anak yang soleh. Atau justru cerita-cerita lain yang ternyata kurang mendidik untuk anak-anak kita. Intinya, di bagian terakhir daripada paragraf yang tadi dibaca ada satu riwayat. Yang mana riwayat ini menceritakan manusia nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadili di sidang. Periksa amalnya. Ini amalnya baik, apa ini amalnya buruk. Ini amalnya bagaimana? Periksa, catat semuanya. Dilihat, oh bagus, sholat malam banyak, sedekah banyak, ibadah banyak. Amalnya Masya Allah luar biasa.
Ketika sudah dilihat ternyata ditimbang layak untuk masuk surga. Ketika mau dibawa ke surga ada yang teriak, "Ya Allah, tahan orang itu, jangan masuk surga dulu." Yang teriak bukan musuhnya, bukan lawan politiknya, bukan orang yang jahat dengan dia atau orang yang pernah dijadi dia, enggak. Yang teriak istri dan anak yang tiap hari dibahagiakan sama dia. Dia kaget. Orang itu akan lihat, loh, kenapa kok yang menghalangi masuk surga kok anak istriku? Anak istri nanti akan protes lagi. Ya Allah, memang dia sholat malam, tapi kita anak istrinya enggak sholat subuh, dibiarin. Memang dia ke masjid, tapi saya anaknya tiap malam main biliar, enggak pernah ditegur, enggak pernah diajak ke masjid. Memang dia rajin ibadah, tapi saya istrinya buka aurat, enggak pernah ditegur. Ya Allah, sekarang ambil hak kami dari mereka. Kalau anak keduanya itu masuk neraka, maka suaminya pun yang sulit akan dimasukkan ke neraka bersama-sama. Wal iyadu billah min. Nah, kalau sudah usaha gimana? Kalau usaha beda lagi. Jadi kita bisa jawab, ya Allah, saya sudah usaha, tiap hari saya didik, saya arahkan, saya ajak, tapi dia enggak mau, terbebas. Kalau kita enggak mau usaha mendidik, maka masuk juga. Wal iyadu billah min. Semoga kita semua insyaallah jadi orang yang selamat kehidupannya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan membahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qasidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربي إني يا ذا الصفات العلية كائم بالفناء أريد عطيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يدجه منه منيا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل الرجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدنا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية فاهبد القلب يلم به شيطان والنفس والهوى
دنياه والحمد لله رب العالمين. بالقبول وتمام كل سؤال إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقههم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا عنك يا علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون، واغفر السر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.